Ini dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Aklia dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi tentang encapsulation dalam pemrograman berbasis objek dengan Java. Boleh di next slide-nya. Sebelum masuk ke materinya, langkah baiknya untuk berkenalan terlebih dahulu. Ini ada anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Amela Putri dengan NIM akhir 13. Yang kedua ada Hairi Aklia dengan saya sendiri dengan NIM akhir 15. Yang ketiga itu ada Muhammad Zidan dengan NIM akhir 34. Yang keempat itu ada Nisrina Putri dengan NIM akhir 32. Yang kelima ada Firdaus Satria Utama dengan NIM akhir 39. Yang keenam ada Muhammad Imam Fatur Rahman dengan NIM akhir 36. Di next. Baik, ini selanjutnya ada pengertian encapsulation yang akan dibacakan oleh Amel. Oke, terima kasih Akila. Baik, ini dari pengertian encapsulation. Encapsulation itu, next. Encapsulation ini adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek OOP yang mengacu pada pembungkusan data variabel dan metode fungsi dalam satu unit yang disebut kelas. Nah, tujuannya ini adalah untuk melindungi data dari akses langsung luar kelas dan hanya memungkinkan manipulasi data melalui metode yang telah ditentukan. Nah, di sini ada manfaat encapsulation dalam OOP, yaitu pertama, keamanan data. Keamanan data ini mencegah perubahan data secara langsung dari luar kelas, mengurangi resiko manipulasi yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua itu ada modularitas. Modularitas ini memisahkan bagian internal kelas dari bagian luar, membuat kode lebih rapih dan mudah dikelola. Nah, yang ketiga ini ada fleksibilitas dan kemudian pemeliharaan. Jika ada perubahan dalam cara kerja suatu metode, tidak akan mempengaruhi bagian luar kode yang menggunakan kelas tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kontrol akses yang lebih baik. Dengan hanya menyediakan metode tertentu untuk mengakses dan mengubah data, kita bisa mengontrol bagaimana data dikelola. Oke, next. Nah, di sini ada konsep dasar encapsulation. Yang pertama ini menyembunyikan detail implementasi. Nah, menyembunyikan detail implementasi ini ada tiga, yaitu data dalam satu objek tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nah, yang kedua ini ada pengguna hanya dapat berinteraksi dengan data melalui metode yang telah disediakan, getter and setter. Nah, yang kedua ini ada penggunaan akses modifier. Yang pertama itu ada privat. Privat ini data hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada prototag. Prototag ini data dapat diakses dalam kelas itu sendiri dan kelas turnanya. Nah, yang ketiga ini ada publik. Publik ini data dapat diakses dari mana saja. Nah, yang ketiga menggunakan getter and setter. Getter ini digunakan untuk mengambil data, dan setter ini digunakan untuk mengubah nilai data dengan validasi tertentu jika diperlukan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada implementasi encapsulation dalam Java. Bisa di next. Berikut ini merupakan langkah-langkah penerapan dari encapsulation dalam Java. Yang pertama itu, kalian bisa menjadikan variabel instance bersifat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas.
Nah, hal ini itu bertujuan untuk menjaga keamanan data agar tidak bisa diubah secara langsung oleh objek lain. Lalu langkah selanjutnya yaitu kalian bisa menyediakan metode getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi nilai variabel dengan kontrol yang lebih kuat. Nah, getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari variabel yang bersifat private, lalu setter itu digunakan untuk mengubah nilai variabel dengan aturan atau validasi tertentu. Langkah selanjutnya kalian bisa menggunakan akses modifier seperti public, private, protected, ataupun default sebagai kebutuhan. Akses modifier ini digunakan untuk mengontrol tingkat akses suatu variabel atau metode. Bisa tolong next. Nah, ini merupakan contoh dari kode sederhana penerapan encapsulation dalam Java. Di sini bisa dilihat bahwa kelas dari mahasiswa itu dibikin private, lalu di sini juga menggunakan getter shelter pada public mahasiswa, dan ya seperti itu. Bisa kalian lihat. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam akses modifier dalam Java. Silakan di next. Yang pertama, akses modifier public dalam Java. Ini dapat diakses dimanapun, di dalam package manapun atau kelas manapun. Lalu dapat digunakan untuk variabel atau metode tersedia secara umum. Lalu akses modifier public ini lebih fleksibel karena tidak ada batasan akses. Jadi bisa diakses di mana. Ada public kelas mobil, public string merek, untuk metodenya public void set merek. Boleh di next. Baik, selanjutnya akses modifier private. Nah, akses private sangat terbatas, jadi hanya terbatas di dalam kelas yang sama. Lalu digunakan untuk menyembunyikan data agar mencegah akses atau modifikasi langsung oleh kelas lain. Dan kita hanya melalui metode yang sudah terkontrol. Nah, di sini contoh kodenya public kelas akun, lalu ada private double shadow ini untuk variabel yang di private, lalu untuk diakses dari luarnya itu menggunakan getter setternya. Di situ terlihat ada metode public double get untuk setternya. Boleh di next. Dan selanjutnya ada akses modifier protected. Ini dapat diakses di dalam kelas itu sendiri serta kelas turunannya atau subkelas. Meskipun berbeda, ya bisa diakses dalam kelasnya sendiri seperti private. Tapi kelas turunannya inheritance itu bisa dipakai, bisa menggunakan metode-metode yang ada dalam protected class juga. Nah, ini di sini kelas yang dideklarasikan sebagai protected dapat diakses oleh kelas lain selama masih berada di package yang sama juga. Lalu ini protected ini mendukung inheritance seperti yang saya bilang sebelumnya karena subclassnya itu dapat mewarisi dan menggunakan anggota dari parent class. Nah, ini contoh kodenya, ada kelas parent, protected string message, lalu ada protected metodenya show message, dan ada kelas inheritance-nya, child class-nya yang mengextend parent menggunakan metode void display untuk mengakses metode show message yang ada di parent class-nya, dan ketika digunakan dalam driver class itu akan display message dari parent class. Boleh di next. Dan terakhir ini akses modifier dalam Java ada default. Nah, jika tidak mendeklarasikan akses modifier seperti public, private, atau protected, maka Java akan anggap sebagai default. Nah, hanya kelas yang berada dalam package yang sama yang dapat akses
access modifier default ini. Jadi em, kelas-kelas yang berbeda package tidak dapat mengakses kode tersebut atau kelas tersebut. Tapi kelas yang sama package-nya itu masih bisa diakses. Nah, contoh kodenya kelas myClass tanpa akses modifier public, private, atau protected. Lalu ada variabelnya juga tanpa akses modifier dan metodenya juga. Nah, boleh di next? Nah, ini kesimpulan akses modifier. Yang pertama, public itu dapat diakses di semua kelas. Penggunaannya itu dapat dibuat di mana saja. Lalu untuk private, hanya dalam kelas itu sendiri. Kalau ingin menggunakan atau membatasi akses data, itu bisa menggunakan private. Nah, ini hanya untuk akses internal kelas. Lalu untuk protected, digunakan aksesnya itu kelas itu sendiri dan kelasnya nggak ingin menggunakan inheritance. Nah, penggunaannya itu inheritance atau pewarisan. Dan yang terakhir ada default, aksesnya itu kelas dalam package yang sama dan penggunaannya itu untuk membatasi akses dalam package. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan encapsulation. Tunggu di next. Next. Yang pertama itu ada keamanan data. Enkapsulasi ini memungkinkan kita buat menyembunyikan data dari akses langsung oleh pengguna luar. Jadi dengan menggunakan kayak private seperti yang dijelaskan Imam tadi, atribut suatu kelas itu hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Nah, kalau tanpa encapsulation, data itu dapat dimodifikasi langsung. Jadi berpotensi menyebabkan adanya inkonsistensi data. Eh, Sebaliknya dengan menggunakan encapsulasi, data hanya bisa dimodifikasi melalui metode yang dikontrol. Jadi eh, analoginya seperti kayak nomor kartu identitas itu disimpan dalam berangkas yang hanya bisa dibuka oleh petugas tertentu gitu, dengan kunci khusus. Nah, berangkas itu enkapsulasi, sedangkan petugas yang mengelola akses itu getter dan setter. Tolong di next. Nah, ini contoh implementasinya. Yang kiri itu tanpa enkapsulasi, kelas mahasiswa biasa string sama integer. Nah, sedangkan yang kanan menggunakan enkapsulasi itu menggunakan modifier private dan menggunakan metode setter dan getter. Selanjutnya, nah yang kedua ada kontrol data. Dengan enkapsulasi ini kita punya kendali penuh terhadap bagaimana data diakses dan diubah. Jadi kita bisa netapin aturan khusus dalam setter agar data tetap valid. Kita bisa mastiin hanya nilai yang valid yang bisa disimpan dalam satu kelas. Terus kita bisa mencegah perubahan yang tidak diinginkan di luar kelas. Next, tolong. Nah, ini contoh implementasinya. Di sini ada eh, batasan apa panjang nama ya 20 maksimal 20 karakter. Nah, di sini tuh memastikan bahwa nama mahasiswa tidak bisa melebihi dari 20 karakter. Jika ada nama yang lebih panjang, program itu akan nampilin pesan peringatan. Nah, analogi lainnya itu kayak misal kita mesen tiket bioskop online gitu. Jika kita memasukkan lebih dari 10 kursi dalam satu transaksi, sistem itu akan menolak pembelian karena melebihi batas maksimal. Contoh sih salah satu contohnya. Lanjutnya, ketiga ada fleksibilitas kode. Nah, dengan enkapsulasi ini kode jadi lebih mudah dirawat dan diperbarui. Jadi lebih modular gitu. Nah, jika di masa depan kita ingin apa yang mengubah cara kerja atribut tanpa mengubah kode yang mengaksesnya, kita cukup modifikasi metode getter atau setternya aja tanpa harus mengubah bagian lain dari program. Jadi dengan menggunakan encapsulasi ini kode lebih modular
terus mudah diperbarui. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah contoh eh, apa namanya? Contoh implementasi kodenya. Yang kiri ini sebelum diubah itu menggunakan eh, integer ya. Yang sedangkan yang kanan itu menggunakan string. Jadi ada format tahunnya. Yang kiri ini outputnya cuma angka, yang kanan outputnya nanti angka terus ada kata tahunnya. Nah, jadi analogi lainnya misalkan di aplikasi chatting gitu, WhatsApp atau lain dan semacamnya. Nah, ada kan kita bisa mengubah cara nampilin waktu pesan misalnya dari 10.30 yang format 24 jam jadi format 12 jam jadi 10.30 AM ke meridian. Nah, itu bisa diubah cara pengambilan kata tanpa mengubah cara menggunakan aksesnya. Jadi hal ini terjadi karena sistem telah menggunakan enkapsulasi. Jadinya perubahan internal itu nggak ganggu pengguna. Selanjutnya, yang terakhir ada validasi data. Enkapsulasi ini memungkinkan kita buat menerapkan validasi data langsung dalam metode setup. Sehingga hanya data yang benar yang akan disimpan dalam objek. Ini mencegah input yang salah atau tidak masuk akal dan menghindari bug akibat data yang tidak valid. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu rincian kode implementasinya. Nah, kode ini tuh mastiin bahwa IPK mahasiswa hanya bisa berada dalam rentang 0,0 sampai 4,0. Jika misalkan pengguna atau usernya itu input 4,5 misalkan, lebih tinggi. Jadi itu akan nolak input nanti keluar IPK tidak valid harus antara 0,0 dan 4,0. Nah, analogi lainnya tuh kayak seperti masukin PIN di mesin ATM gitu. Jika ATM-nya salah ya sistem bakal menolak transaksi atau mungkin di PIN HP kalau PIN-nya salah bakal nolak untuk kebuka terkunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Bentar. Nanti share screen gimana, coy? Nah, dia kalau mau pakai screen. Di sini saya punya eh, file bernama motor titik Java. Yang public class-nya yaitu motor dengan atribut privat yang dapat diakses dengan getter dan setter, yaitu ada merek, tahun, dan harga dengan string merek, integer tahun, dan double harga. Selanjutnya ada protected yang hanya dapat diakses oleh kelas turunannya. Selanjutnya ada atribut kelas publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Selanjutnya yaitu konstruktor motor dengan string merek, integer tahun, double harga, string warna, dan string jenis. Nah, di sini itu untuk mengget data yang data mereknya di get lalu di return merek. Selanjutnya ada setter yaitu dengan nama set merek, lalu getter untuk private yaitu public get tahun, terus void set tahun, getter untuk private yaitu get harga, lalu selanjutnya ditampilkan dengan di format yaitu tiap 3 angka 0 akan diformat menjadi 1.000 atau 1000, 2000, 10.000. Selanjutnya yaitu ada setter untuk protected. Selanjutnya ada private class. Nah, di sini saya mendeklarasikan motor Honda tahunnya 2022 dengan harga 20 juta dan warna hitam serta jenisnya Matic. Lalu saya menampilkannya. Lalu saya set harga baru dengan harga 19 juta dan mengakses protected dan
men-set warnanya dengan warna merah. Lalu saya menampilkannya setelah perubahannya. Lalu saya set harganya, harga diskon jadi 1 juta. Lalu menampilkannya. Sebentar saya jalankan. Nah, di sini dapat dilihat jika ini tidak diformat dengan desimal format, maka dia akan 2.0 7. Nah, jika sudah diformat, maka tiap 3 angka 0 maka akan dipisahkan oleh titik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara memanggil file yang berbeda folder. Di sini misalnya saya punya package aplikasi com Firdaus terus A. Nah, di A sini saya membuat kelas person. Nah, di sini itu untuk mendefinisikan foldernya dia package com Firdaus terus namanya ini nama foldernya A. Lalu ini kelas person terus akses modifiernya privat dengan string nama terus ini default tidak di set. Lalu konstruktornya, lalu ini getter untuk get namanya, terus ini untuk set namanya. Lalu menampilkan, lalu di sini untuk menampilkan pekerjaannya. Nah, di folder B, di sini saya ini sebagai uh, identifiernya kan com Firdaus, ini terus foldernya B. Lalu di sini untuk memanggil file yang beda foldernya, yaitu kan com Firdaus, terus kan saya akan memanggil file person di folder A, maka saya akan mengimportnya. Lalu public class main, lalu saya set namanya nama Firdaus dari Tangerang dan pekerjaannya mahasiswa. Lalu saya menampilkan, coba kita jalankan. Nah, di sini dapat terlihat pekerjaannya Firdaus dan nama Firdaus. Nah, jika saya uncomment person, dia tidak akan bisa karena dia bersifat dia default, jadinya dia gak bakal bisa diakses. Jadi kalau misalnya saya tambahkan public, maka dia akan bisa. Coba saya jalankan lagi. Nah, di sini akan tampil alamat saya di Tangerang. Kalau saya tidak set public, maka dia tidak akan bisa ditampilkan. Sekian dari saya. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa dicek di slide-nya kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Daus yang sudah menjelaskan contoh kodenya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ya. Ya, boleh Dini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahida Fajar Ardiani dengan NIM akhir 048. Saya izin bertanya, apa keuntungan dan kerugian menggunakan encapsulation dan access modifier dalam pengembangan perangkat lunak? Terima kasih. Oke, pertanyaan kita keep dulu. Boleh Rizky? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana cara implementasi encapsulation dan access modifier dalam bahasa pemrograman Java untuk mengatur aksesibilitas data dalam kelas. Terima kasih. Oke, sebentar ya kita diskusikan dulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dini yang kayak keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama itu keuntungan. Keuntungannya itu ada keamanannya lebih baik. Yang kedua itu mempermudah pemeliharaan kode. Yang ketiga itu mencegah perubahan data yang tidak valid. Yang kerugiannya itu ada dua. Yang pertama itu ada kode menjadi lebih kompleks. Yang kedua, akses ke variabel harus melalui metode tambahan. Apakah sudah menjawab, Dini? Sudah, terima kasih Kila. Oke, terima kasih juga, Dini. Oke, izin menjawab pertanyaannya Rizky. Nah, jawabannya itu implementasi encapsulation data access modifier dalam Java digunakan akses modifier privat, prototype, public untuk mengontrol akses data dalam kelas. Data yang bersifat pribadi disembunyikan dengan privat, lalu diakses melalui metode getter and setter. Oke, terjawab Rizky. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, apabila sudah tidak ditanyakan, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Boleh di next slide-nya. Jadi kesimpulannya itu encapsulation ini adalah salah satu konsep utama dalam Object Oriented Programming atau OOP yang bertujuan untuk melindungi data dalam menyembunyikan implementasi internal suatu objek dan hanya menyediakan akses yang diperlukan. Dalam Java, encapsulation ini diterapkan dengan mendeklarasikan variabel sebagai private dan menyediakan metode getter serta setter untuk mengakses dan memodifikasi nilai variabel tersebut. Menggunakan akses modifier seperti private, public, protect, dan default memungkinkan pengembangan mengontrol tingkat aksesibilitas suatu data dalam program. Encapsulation ini juga memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan keamanan data, memberikan kontrol terhadap modifikasi data, mempermudah pemilihan kode, serta memungkinkan validasi data dalam metode setter. Dengan menerapkan konsep ini, program menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembang. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.